Monggo rumiyin kita tegak kanthi ta'awudz lan basmalah kita dherekaken Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sedaya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melanjutkan tadabbur dan tafakur kita ya dengan ajaran-ajaran agama ini melalui ta'alum, melalui kita bersama-sama belajar dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini, dan kita masuk pada pasal yang selanjutnya, pasal yang kedua, fi bayanil ilmil mahmudi wal madmumi wa bayani fardil aini wa fardil kifayati. Ini menika penjelasan ilmu yang terpuji dan tercela, wa bayan dan penjelasan fi fardi wa bayani fardil ain, mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah terkait dengan mencari ilmu itu. Ayyuhal mu'minun wal mu'minat rahimakumullah, diawali dengan hadis yang insya Allah kita sudah sering mendengarnya ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya itu sudah sangat jelas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu, mencari ilmu itu fardhah, merupakan fardu, kewajiban atas setiap muslim, laki-laki dan wanita. Ini dalam hadis yang sudah banyak dinilai sahih atau validnya itu hanya sampai muslim. Jadi ini kalau di dalam teks Bapak Ibu itu di catatan kaki nomor 19 dan 20 itu kelihatan ya, sehingga dikasih kurung dalam mukhtasar ini muslimatinnya. Tetapi insya Allah tidak merubah makna bahwa mencari ilmu itu kalau saja disebut ala kulli muslimin, tetap saja kita semuanya sebagai orang muslim dan muslimah itu wajib. Jadi ini merupakan penegasan lagi setelah yang pertama dulu kita sampaikan beberapa hadis, juga kita sebutkan dalam surat Alaq ya, wahyu yang pertama turun, Iqra atau bacalah. Intinya orang Islam itu harus senantiasa terlibat dalam membaca, dalam menulis, dalam mengajarkan. Ada Iqra, ada qalam, ada alama mengajarkan. Karena hanya dengan ilmu itu kita akan bisa menjadi paham ya apa sesuatu yang tidak kita pahami. Nah, di sini penjelasannya apa yang ilmu yang harus dicari, yang mendasar itu apa. Jadi ilmu itu kan ada prioritas, sehingga dalam Al-Quran itu, dalam surat Rum itu juga ada penjelasan orang yang pintar itu apa dan orang yang bodoh itu apa. Dalam surat Rum itu sekitar ayat 7 ya, itu dikatakan orang-orang yang bodoh itu orang yang tahu ilmu tentang keduniaan tetapi mereka ghafilun. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham tentang ilmu di dunia ini tetapi mereka ghafil. Ghafil itu lalai dari akhirat. Jadi itu dikatakan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti. Jadi apakah ilmu dunia itu tidak penting? Ya nanti kita lihat itu penting. Jadi tetapi nanti ada urut-urutan ya. Setelah jalan orang itu lurus, barulah yang lain-lain itu harus kita lakukan. Jadi yang paling penting pertama kali itu benar dulu. Benar dulu, nanti pintar, nanti berkembang itu belakangan. Karena kalau pintar berkembang tapi tidak
lurus ya, itu akan membahayakan. Jadi dunia ini rusak bukan karena semata-mata orang bodoh, tapi karena banyak orang pintar yang arahnya itu tidak jelas. Dulu sudah saya sampaikan, kalau orang bodoh nggak akan lah yang namanya mencuri duit itu sampai puluhan miliar. Paling nyuri ayam, nyuri sepeda gitu ya orang bodoh. Lihat jual pun bingung, terkadang tukang ditinggal karena nggak tahu jalur perdagangannya gitu ya. Tapi orang-orang pintar itu ya bukan hanya segitu gitu ya, wah besar gitu. Jadi rusak itu karena orang pintar yang tidak lurus jalannya. Maka yang terpenting itu lurus. Bapak Ibu kalau punya anak, kita semuanya ya, anak itu pintar tapi tidak lurus, membahayakan. Wong tua sudah pusidok, ya. Jadi artinya berbagai hal itu orang tua itu tidak tahu gitu ya. Nah, ini kalau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus banyak orang ditipu bayar SPP karena sekarang bisa di print, bisa tagihan-tagihan itu bisa persis padahal nggak ada tagihan gitu. Orang tua yang nggak tahu langsung transfer, langsung memberi ya. Itu contohnya kalau orang itu pintar tetapi nggak lurus itu malah membahayakan ya. Jadi yang mumetkan negara itu bukan karena orang-orang itu bodoh, tetapi orang-orang yang pintar yang itu melakukan kejahatan dengan cara yang sulit dideteksi. Itu yang marah mumet gitu ya. Kalau misalnya wong ngantemi wong perkelahian langsung kecekel itu. Karena ya biasa-biasa, tapi kalau kejahatan yang melibatkan yang sangat rumit ya zaman sekarang itu istilahnya melibatkan transaksi keuangan yang rumit ya itu sulit sekali menemukannya. Belum bagi yang menemukan sudah bahaya. Maka yang penting lurus dulu. Nah, sehingga ilmu apa yang penting untuk tahu? Wa huwa ilmun ma yajibu alaihi ba'da bulughihi wa islamihi aya'lama kalimat syahadataini wa fahima maknaha. Yang terpenting yang pertama, huwa ilmun ma yajibu alaihi ba'da bulughi wa islami, yakni ilmu yang wajib atas dia ba'da bulughi wa islami, setelah balik dan Islam ya. Jadi orang itu harus sudah balik dan masuk Islam. Pertama yang harus diketahui ayat lama, yang harus diilmui apa? Kalimatai syahadata ini, dua kalimat syahadat. Wa fahima maknaha, dan paham maknanya. Oh, itu nanti kalau mendetail sulit. Nah, makanya ada penjelasan. Walaisa yajibu alaihi ahkamaha, dan tidak wajib atau belum wajib ya, tidak diwajibkan atasnya ahkamahuma ya, ahkamahuma, untuk mempelajari hukum-hukum detail dari kalimat syahadat, dua kalimat syahadat bil barahin, dengan burhan itu dengan dalil-dalil. Bal yakfi ayya'taqida dzalika min ghairi raibin wala syakin, akan tetapi cukup dia itu yakin, bahwa dia yakin min ghairi raibin, tanpa ragu, wala syakin, dan sak itu juga ragu juga. Maka ada orang sak wasangka ya, ada sak keraguan, raib juga fi qulubi maradun ya. Jadi ada raibun ya. Ayat takida dzalika min ghairi raibin wa syakin walau ala sabili taqlid, walaupun pada tingkat awal itu cukup dengan jalan ikut ya. Tapi ini ikut bukan ikut buta, tapi ikut kepada orang-orang yang sudah kita yakini dalam hal-hal lain itu benar. Mungkin belum tanya dalil-dalilnya dulu, maka disebut walau ala sabili taqlid. Tapi maksudnya bukan taklid buta tanpa tahu apa-apa. Kita paham orang itu insya Allah sehari-hari nggak pernah bohong. Orang itu kalau menjalani insya Allah semampu ya yang dia pikirkan, maka itu diikuti. Jadi bukan taklid buta yang tidak tahu apa-apa yang diikuti. Jadi intinya begini, ilmu yang pertama kali harus kita pahami itu adalah ayat lama kalimatais syahadat ini ada ya, dua kalimat syahadat, paham maknanya, dan tidak wajib untuk paham hukum-hukumnya detail, tapi yang penting dia sudah yakin tanpa ragu. Nah ini maksudnya gini, karena orang yang awal itu kalau belajar harus langsung detail itu sangat sulit.
kita suruh belajar apa yang membatalkan, apa rukun-rukunnya, apa detail dalil-dalil syahadat semuanya, kita itu mau mengamalkan syahadat itu nanti sulit sekali. Untuk tahap awal, yang penting kita yakin. Ini seperti dicontohkan gitu ya. Dicontohkan wahakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman yuslimu min ajlafil arab. Ba'da dzalika yastaghilu bi ta'allum ma yatajaddadu alaihi min awamirillah. Ya. Jadi itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang yang Islam, nah, masuk Islam dulu, min ajlafil arab, dari orang-orang Arab pedalaman yang orang-orang belum tahu kesopanan, belum tahu subosito ya. Baru setelah itu untuk menyibukkan dengan belajar. Tapi tahap awal cukup asal tidak ragu. Nah, ini gini, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi sampai di mana yang harus kita pahami itu? Karena contohnya ini bagaimana dulu Nabi itu memberlakukan itu kepada orang-orang ajlafil Arab. Jadi orang Arab pedalaman itu terkadang memang sulit kalau harus diterangkan mendetail. Bisa jadi mereka nggak jadi masuk Islam dulu. Kok rumit sekali ini Kanjeng Nabi. Nah, sehingga terkadang ada yang tanya, Islam itu apa? Hanya dijawab la takdzib. Wis penting aja ngapusi. Saurung Islam kok ngapusine ngene saiki rasa ngapusi. Sing jujur wae ya. Itu la takdzib, karena tahu bahwa orang-orang itu biasa ngapusi. Biasa kalau omongan sulit dipercaya. Maka Islamnya itu yang penting kamu tinggalkan kebiasaan omong lain yang jelas itu. La takdzib. Jadi seperti itu. Sudah, setelah masuk Islam dia mulai jujur. Seperti cerita yang sudah kita dengar, akhirnya dia berhenti dari mencuri, berhenti dari berbagai maksiat karena nggak boleh bohong tadi. Kalau mau maksiat lalu nanti kalau ditanya gimana ya harus dijawab apa yang nanya. Ajeng tempun niku ajeng babah omah gitu ya. Babah zaman biyen nyolong babah ya. Sekarang nggak ada lagi, pencuri-pencuri udah pinter ya mencuri ya. Cekak aos tuh untuk oke. Itu dulu ajeng babah omah sebuah linggis, sebuah apa ya. Jelas dicekel saat ini. Atau pulang zaman dulu maling jadi wadai bagor, wadai ules ya maling. Saya pun dan itu saling colong jupuk ya. Langsung ditangkap seperti itu. Para pelacur lewat sing kemudian ajeng dozino wae. Mungkin maka lama-lama jadi baik karena ngerti ini seperti itu. Tapi ada yang orang sukanya marah-marah tidak terkontrol. Ada orang itu marah-marah tanpa sebab ternyata temperamental ya. Takone nek ora kebenaran senajan lenakon ini ku salah. Salah wong niku sedhi masalah saurunge. Meng enten wong ndelok mon napa pirak-pirik. Padahal niku wong niku ora mlirik. Ning karena memang orang itu sebelumnya itu sudah punya bibit masalah. Murid takon mau seneng badak takon bareng padahal pertanyaan memang dibuka itu biar murid itu tanya. Enggak ada orang temperamental, sopo-sopo seneng turut tenggalan ini kalau asring matur ya. Sekarang di jalan raya banyak orang-orang yang seperti itu. Nyalip ra iso-iso, begitu iso nyalip panggil dipelirik sing disalip. Mulai disalip ora salah. Karena ibu-ibu ngoten pamane napa niku wis dadi pemahaman umum nggih niku jadi malah ana sing ngarane ya dari ya itu ras terkuat di dunia. Nek salah tak belum salah ke. Jadi mergane nggih pancen iso mboten terampil ngoten niku ya dimaklumi. Awal dhewe teng dalan ngoten niku paling nggih jeneng awake terkadang nek nunggak nggih sok ngoten mawon. Jadi kembali ke tadi, jadi kita jangan nomor temperamental. Jadi orang yang serba marah terus apa-apa marah, maka latah betul. Jadi Nabi itu terkadang jawabnya, pokoknya ekspresi Islam kerja gampang nesu. Ya nesu ki yang perkara nih, yang sebab-sebab yang memungkinkan orang itu marah. Nah, jadi ini kalau marah yang Islam ini kok aneh gitu. Marah yang Islam itu angel karena Rasulullah yang mencontohkan kalau Rasulullah itu marah ya suatu masjid itu nggak berani bersuara ibaratnya begitu sampai rambut di atas jidatnya tergetar ya Rasulullah marah. Tapi marahnya Rasulullah itu marah yang tepat dan itu yang angel gitu. Jadi dipikir aku perlu nesulan nek perkara yang ini yang nesulan dipikir ya itu angel ya. Nah, itulah Islam mengajarkan ya. Nah maka kembali ke tadi
Rasulullah itu juga seperti itu. Bahkan orang Arab Badui, Arab pegunungan itu kan nggih jan angel diatur nggih. Nek wong saiki ngarane ora umume menungso. Nah, teng masjid apa maaf pipis teng jero masjid. Niku lak nggih enten hadis sing pipis teng jero masjid yo akhirnya digebyur niku nggih. Nah niku biasa ya orang-orang seperti itu. Jadi maksud dumateng kala wau. Jadi di sini dikatakan memahami sebagaimana Islamnya zaman dulu. Jadi kan kita semuanya sering mendengar hadis ya. Ini ada hadisnya ini. Kalau tidak salah di dalam Sunan Tirmidzi atau apa. Jadi ada yang penting hadis-hadis ini sudah populer. Ada yang mengatakan mangkana akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah masuk surga. Ada juga man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Jadi kalau sudah syahadat langsung masuk surga. Man yashhadu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu syahadat kok langsung masuk surga. Itu karena apa? Ya karena walaupun mendasar, walaupun ilmu yang dasar dulu, tetapi diyakini syahadat itu. Bukan sekedar diucapkan, tetapi diyakini syahadat itu. Nah, orang-orang dulu meyakininya mudah ya. Dulu ketika jahiliyah begitu, setelah masuk Islam tinggalkan semua kelakuan yang jahiliyah. Kalau sekarang gimana? Ya mestinya orang yang sudah bersyahadat walaupun belum mengilmui banyak, tetapi sudah berbeda cara hidupnya. Karena yang namanya syahadat itu furqan. Memang belum sampai membahas hukum-hukumnya yang detail, tetapi konsekuensi orang bersyahadat itu kita semuanya, walaupun kita sudah bersyahadat itu lama, masuk Islam sejak lahir, tapi kan banyak perilaku orang Islam itu nggak beda sama yang selain itu. Orang yang bersyahadat kok seperti orang yang tidak bersyahadat kelakuannya. Itu artinya hal mendasar tadi itu belum, nggak usah mempelajari sampai hukum-hukumnya yang detail. Cukup kalau la ilaha illallah itu kan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang paling ditakuti, tidak ada yang paling dicintai, tidak ada yang diharap-harapkan, tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak bisa yang memberi ketenangan. Ya semuanya itu harus kita ganti itu kepada Allah. Itu yang ringkes dulu, belum yang detail. Jadi makna dari bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah masuk surga itu bukan hanya ucapan saja, tapi ucapan yang yakin dan kemudian kita itu berubah. Tapi kalau orang sudah bersyahadat kelakuannya sama seperti orang yang tidak, minta ya masih kepada misalnya saja kepada jimat, kepada ibaratnya ya haji-haji, kepada kemudian menakuti sesuatu selain Allah itu lebih besar gitu ya, hari yang sial, kemudian ada berbagai macam lah keyakinan-keyakinan seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada hewan seperti ini nanti maksudnya begini, kalau ya itu pemahaman-pemahaman yang takhayul itu begitu la ilaha illallah mestinya itu juga kita hilangkan. Jadi kita semakin punya sandaran kepada Allah. Itu dulu. Nah, jadi ini yang maksudnya bahwa yang penting tidak ada syakin wala roib. Jadi sebagaimana orang bilang gini kan, kowe nek sekolah tekan dhuwur le sekolah bakal bejo, bakal mulia ya. Orang kan sering ngatakan gitu. Lha padahal sing sinau, nek kowe sinau terus nganti sekolah mupol, kowe uripe gampang. Itu kan kata-kata umum seperti barang siapa mengucap itu masuk surga. Ya tidak semudah itu, karena banyak orang belajar seperti itu dan kemudian tidak seperti yang dimaksudkan tadi. Karena apa? Karena mungkin belajarnya penuh kecurangan, gaweane nyontek terus, gaweane memalsukan sesuatu, yaitu tidak menjadi baik walaupun sudah belajar. Kan seperti itu gitu ya. Jadi kowe adusa sing pedhol. Adusa sing pedhol, awakmu bakal sehat, tapi adus yang gimana gitu ya. Berarti ya adus bebek gitu ya. Jadi maton celuk jero wes celuk wes ya ora resik, itu tidak menghilangkan penyakit. Tidak memenuhi nadzafah. Kemudian
Kowe kerja nang luar negeri kok makmur ya. Luar negeri yang gimana? Luar negeri yang gimana gitu ya. Itu berbeda-beda karena mohon maaf, saya juga lama itu dulu tinggal di Malaysia itu banyak itu orang-orang Indonesia yang ibaratnya kerja tapi untuk kontrak untuk hidup saja, itu untuk nyewa nggak kuat dan terkadang uangnya habis untuk sehari-hari. Karena apa? Karena dia ya surat lengkap, keahliannya nggak ada, sehingga gawean-gawean yang hanya tidur di bedeng-bedeng dan nggak punya izin. Nanti kalau digerobyok lari, rung dibayar kalau majikannya ya wes lungo gitu ya, dan majikannya rambayar tenang baik karena nggak ada izin lah. Itu luar negeri masih susah. Jadi orang gampang pamannya kue luar negeri kok bensu luar negeri yang gimana dulu? Sahadat yang gimana dulu biar kamu itu masuk surga, kan begitu. Yaitu ilmu dasar dulu. Maka dari itu kita memahami syahadat, kita juga harus berubah. La ilaha illallah. Jadi itu kalimat yang bisa merubah kehidupan walaupun kita belum tahu banyak aturannya. Karena memang pertama yang penting kita pahami itu dan kita tidak ragu-ragu. Jadi ini penting ya, karena apa? Karena banyak orang itu menganggap enteng kalimat syahadat dan kemudian nggak beda antara orang-orang yang bersyahadat sama tidak. Sehingga harus berbeda. Karena zaman dulu, zaman Nabi kan sudah begitu. Bilal begitu ucap syahadat nggak mau lagi kehidupan jahiliyah. Ammar bin Yasir juga sama. Jadi ketika itu hanya ilmu-ilmu dasar seperti itu, dan itu kemudian sudah menjadikan hidup kita itu lurus. Maka la ilaha ini ya nggak usah terlalu mendetail. Yang penting ilah tadi yang paling diharapkan, tempat mencari ketenangan, yang paling ditakuti, yang paling dimintai segala sesuatu. Maka dengan seperti itu insya Allah hidup kita itu juga akan menjadi tenang. Yang menjamin kehidupan itu hanya Allah saja. Wong hewan saja yang enggak sekolah, yang enggak mikir, yang enggak bisa apa-apa, tetap oleh Allah itu dijamin. Maka ada kitab Bapak Ibu yang namanya kitab Usfuriyah. Kalau kita lihat ya, usfur itu kan mano empret, burung pipit. Jadi orang itu sampai jadi judul kitab ya, karena kita itu berburu pada mano empret. Mano empret itu setiap pagi mereka tetap berkicau. Asalnya serangnya berkicau, padahal belum tentu nanti bisa makan atau tidak. Belum tentu, walaupun dia mengerami anaknya yang masih kecil-kecil. Aku mau iso ngelola anakku, ora. Mula orang Jawa punya pemikiran yang bagus. Sopo obah, mama sopo obat, ngeliwat. Obah mama, obat ngeliwat. Insya Allah itu. Jadi insya Allah itu ada. Banyak orang yang bilang sekarang nggak ada lapangan kerja. Wong di sawah itu lapangan kerja terhampar luas nganti do karelan tenaga kok jarene rene lapangan kerja. Kita matur nuwun bersyukur ini bapak-bapak yang sudah pada pensiun karena hidup di perkampungan tiap hari tetap ada lapangan kerja. Malah gaweane dituruti rantai entek. Jadi ngomong nek nggak ada lapangan kerja. Ya kalau tuntutannya itu harus begini, harus begini, harus begini, ya itu sulit. Tetapi Allah menjamin, dan di hadapan Allah yang terbaik bukan yang seperti kita bayangkan semuanya. Yang terbaik itu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Jadi kembali ke tadi. Jadi ini hidup kita itu biar bisa tenang. Jadi dulu sudah saya sampaikan kan, seperti Abdurrahman bin Auf itu mau berpikir gimana caranya hartanya itu habis tapi nggak bisa gitu ya. Tapi ada orang yang ingin dapat harta sudah bekerja itu ya tetap angel. Tapi keberkahan di hadapan Allah itu kita tidak tahu lebih berkah mana, itu yang terpenting. Maka paham syahadat itu kita juga jangan seperti orang yang tidak pernah bersyahadat. Bismillah apa adanya. Maka kembali ke tadi ya. Jadi ini saya beri contoh. Salah satu tokoh besar itu dengan bersyahadat
Dan ketika itu belum diwajibkan sholat dalam Islam, yakni ada Raja Najasyi, Raja Habasyah. Dia bersahadat dan oleh Allah dipuji sahadatnya itu, dipuji sebagai orang yang sangat baik. Padahal Raja Najasyi cukup mengucapkan syahadat saja ketika itu. Tapi karena apa? Syahadat itu dipahami dan ada konsekuensinya, walaupun belum ada kewajiban sholat. Nah, jadi ini ada cerita bagus sekali. Nanti kita baca ayatnya. Jadi dulu pada saat Rasulullah masih di Mekah dan ditindas, dimusuhi, Rasulullah itu memerintahkan hijrah ke Habasyah. Habasyah itu mana? Habsi. Habsi itu mana? Abyssinia. Abyssinia itu mana? Sekarang namanya Ethiopia. Kalau tidak salah Ethiopia, Eritrea, sekitar itu dulu namanya Habasyah. Jadi jauh nggak dari Mekah, jangan tanya jauh. Itu dari Asia ke Afrika, ada pol gitu ya. Sehingga orang hijrah ke sana itu lama itu, jalan kaki naik unta itu lama. Maka orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu orang-orang yang perjuangan awal. Nah, ketika hijrah ke Habasyah, itu insya Allah yang kedua ya. Nah, jadi orang-orang Quraisy ketika rombongan yang kedua, itu orang-orang Quraisy itu membuntuti. Jadi orang Islam itu mau kemana itu? Begitu tahu kalau mereka itu menuju Habasyah, langsung orang-orang Quraisy ini meyakinkan kepada para pembesar di Habasyah, ini orang-orang yang datang dari Mekah ini penganut aliran sesat, ajaran sesat. Nanti diusir saja, kalau bahasa sekarang dideportase saja ini dari negara kamu. Jadi orang Quraisy itu nanti saking terimanya gitu ya. Ini orang-orang Islam ini pada ke Habasyah, dia pun ditoke dan minta agar pemerintah Habasyah, kerajaan Habasyah mengusir lagi orang Islam itu lah. Itu saking bencinya. Jadi orang-orang menghalangi kebenaran itu sampai mereka itu ikut dalam tanda kutip berjuang. Untuk menghalangi orang masuk surga saja mereka pakai biaya. Loh, mereka pun mengejar ke Habasyah itu pakai biaya. Jadi kalau orang cuma menghalangi kebaikan, ambok rasa ngaji, ambok rasa pedol-pedol sinau, ambok rasa mbok urip santai wae ya, itu saja kan mungkin membiaya pulsa kalau itu. Kalau ngregon-ngregoni orang biar males. Itu modal pulsa. Nah ini mengetutkan ke Habasyah itu modal itu. Jadi ada orang-orang yang mau masuk neraka saja dengan biaya tinggi. Bapak Ibu juga preso. Kalau malam Sabtu, malam Minggu ya di Jalan Magelang itu ada tempat-tempat kelab malam. Ada macam-macam gitu ya. Itu nanti yang parkir itu mobil-mobil bagus. Itu menggurau bermaksiat saja bayar larang. Padahal kita mau baik saja, pengajian itu ulangan diri digelar itu biaya murah. Jadi kalau kayak gini, nek umpamanya kita mikir nggak ngaji atau umroh kan ya pakai biaya ya. Tapi artinya kebaikan itu nyampar nyandung nih wong Jawa ngarani. Wong kebaikan itu luasan data sing angel-angel gitu ya. Orang data sholat di Istiqlal pamannya nang kene, masjid di Kubah Mas gitu ya. Masjid Syekh Yazid pamannya. Masjid-masjid Israel nang gon sak gon-gone itu wis maprah-maprah nyampar nyandung. Kebaikan itu nyampar nyandung. Orang yang nggak bisa pergi kebaikan itu banyak. Sebaliknya ada orang yang ingin bermaksiat saja, mereka perlu biaya tinggi. Jadi orang-orang yang nggak punya duit malah nggak bisa datang ke klub malam itu. Jadi ada orang hidup itu yang susah payah dan mengeluarkan biaya yang besar hanya untuk masuk neraka. Mereka membeli dengan biaya mahal. Maka kembali tadi, Raja Najasyi itu ya begitu mendengar kalau ini katanya ini adalah apa? Ini pengikut aliran sesat suruh mendeportasi, mengeluarkan, Raja Najasyi nggak mau. Raja Najasyi itu kan penganut agama Nasrani. Ya zaman saya ya orang mengatakan agama Katolik. Ya saya nggak mungkin. Saya itu seorang raja yang bertanggung jawab. Saya nggak akan semena-mena ngusir orang. Saya ketemu dulu. Wah, karena dipanggil itu.
utusan orang Islam, rombongan orang Islam itu dipanggil. Yang diajak bicara namanya Ja'far bin Abi Thalib. Masih saudaranya Nabi juga, namanya bin Abi Thalib ya, masih satu terah. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu ditanya. Banyak pertanyaannya itu dalam kitab-kitab tarikh ada, antara lain gini. Hei kamu semuanya, kenapa kamu kok tidak menghormati saya sebagaimana umumnya orang-orang menghormati saya? Nanti do deku-deku, nanti do sujud. Raja Najasyi bilang begitu, nanya, kamu itu kan saya panggil, kok kamu biasa saja, hormat ya cukup hormat, ya mungkin begini atau nyuwun sewu gitu ya. Tapi kenapa kamu nggak pakai sujud seperti umumnya orang? Dia mengatakan, kami diperintahkan untuk tidak sujud kecuali kepada Allah. Wah, Raja Najasyi itu kaget. Jarinya agama ini sesat. Yang pelajarannya seperti ini. Ditanya lagi. Berbagai macam pertanyaannya. Apa yang diajarkan ini, itu dan sebagainya. Kemudian Raja Najasyi itu manggil para pendeta, ya, para pastor ya, kalau di sini ya, manggil para pendeta, para rahib, suruh bawa kitab-kitabnya. Wes Injilnya digawa. Saiki aku arep nakoni. Engko bandingke karo agamane awake dhewe. Agamane wong-wong sing do neko kuwi ya apa? Ini dasar sekali rajanya. Pinter ya, raja dalam sejarah namanya Raja Negus. Raja Najasyi bahasa Arab. Ditanya. Akhirnya terakhir itu Raja Najasyi setelah dialog panjang ini ya, saya bisa ceritakan di sini. Terakhir, apa bawa sesuatu Nabi kamu itu? Iya bawa. Dibacakan surat Maryam. Dibacakan surat Maryam, langsung ya, ayatnya itu panjang itu yang dibaca. Tetapi mendengar ayat itu, Raja Najasyi itu kaget. Nah, kalau istilahnya anak muda itu betul-betul mind blowing. Mind blowing itu meledakkan pikiran, otaknya pecah gitu ya. Karena kok ada bunyi kitab seperti ini. Raja Najasyi itu nangis. Para pendeta dicek, roh kitabnya awake dhewe beda ora. Langsung Raja Najasyi, para pendeta menyimak. Kurang lebih mungkin begini. Hei Raja, kok isinya mirip ya? Isinya mirip. Raja Najasyi mengatakan, ini tidak beda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Ini mesti berasal dari satu tempat. Ini berasal dari jendela yang sama. Nah, jadi ini berasal dari jendela yang sama. Maka nangis Raja Najasyi. Ini yang dijanjikan oleh Nabi Isa itu ya ini sudah datang. Nah, Raja Najasyi itu nangis dan kemudian langsung bersahadat. Jadi raja loh padahal. Raja itu hebat. Nggak ada sombong-sombongnya. Nggak ada jaim-jaimnya. Padahal kita saja itu orang itu terkadang jaim. Dikandani oleh orang yang bagi kita itu belum apa-apa, itu mungkin kita itu nasihatnya benar, tapi terkadang kita nggak mau menerima. Sopo sila, sopo ingsun. Kamu itu siapa? Kan ilmumu itu seberapa? Kan harus dipersoalkan. Tapi ini tidak, begitu dibacakan langsung nangis. Coba dibacakan ayatnya bahwa Al-Quran akhirnya memuji apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi itu, gitu ya. Inna asadana si adawatan sampai ayat berikutnya. Dalam surat Maidah itu ya. Ayat berapa? 8188. Iya, 81 sampai 83. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladhina amanu al-yahuda wal-ladhina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah
شهادة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Langsung ke yang 18 artinya. Artinya, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Terus langsung artinya aja, berikutnya itu masih ada keterangannya. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Jadi ini Raja Najasyi ini sampai meninggal tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Karena Raja Najasyi ada di Afrika dan belum sempat ketemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan apakah Raja Najasyi sahabat Rasul? Tidak. Karena sahabat itu orang yang hidup bersama Nabi dan pernah ketemu. Raja Najasyi hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu. Maka ketika dikabari Raja Najasyi meninggal, Nabi juga tidak bisa bertakziah dan Nabi mensolat goibkan Raja Najasyi. Itu dikatakan sesungguhnya orang yang paling baik, sesungguhnya orang yang paling dekat kepadamu adalah orang yang mengatakan inna nasoro, kami ini orang Nasrani. Yang paling dekat maksudnya dzalika bi anna minhum qissisina, karena mereka punya pendeta-pendeta dan rahib-rahib, wa rubbanan wa annahum la yastakbirun, tapi mereka enggak sombong. Dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepadamu, air matanya itu mengalir. Dan kemudian mereka kenapa mengalir ma'arafu minal haq? Karena tahu bahwa itu benar. Ini yang diberitakan Nabi Isa dulu, bahwa akan datang Nabi berikutnya. Dan ini kita sudah ketemu. Air matanya mencucur dan mengatakan, faktub nama syahidin, ya Allah, catat kami sebagai orang yang bersaksi atas kebenaran Muhammad. Mungkin syahadatnya tidak begitu sempurna sebagai mana fasenya orang-orang sekarang, tetapi mereka menghayati, oh ini yang kita tunggu. Oh bayangkan, ini seorang raja, rakyatnya banyak, dia langsung ngomong ajaran Islam. Jadi syahadat itu begitu. Mungkin belum tahu banyak teorinya, tetapi yang penting orang bersyahadat itu memang harus berbeda. Harus berbeda dengan yang lain. Jadi belum sampai mendetail, tetapi kita ada perubahan. Maka dari kita semuanya, mari kita semakin menyadari bahwa sebagai orang yang bersyahadat itu apa pantas kalau kita itu kemudian masih misalnya saja mengkultuskan sesuatu atau seseorang, gitu ya. Apakah pantas kalau kita masih takut kepada selain Allah, kepada ya mungkin orang mengatakan ada kata-kata railok, mungkin akan menjadikan sial, akan menjadikan apa-apa itu selain Allah. Ya tentu orang yang bersyahadat tidak. Bersyahadat yang lurus itu yang penting orientasinya kepada Allah sebelum kita paham yang detail-detail lain. Kalau orang tidak bersyahadat atau orang yang belum memahami konsekuensi syahadat, walaupun secara dasar itu mungkin omongan tidak hati-hati gitu ya, kehidupan ya, tidak takut dengan dosa dan sebagainya, ya kita harus mulai walaupun belum yang detail. Itulah yang namanya ilmu dasar tentang syahadat itu aja, itu belum sampai yang detail apa dalil-dalil yang mendetail ya. Jadi ya itu sebagai contohnya, sehingga tadi saya contohkan misalnya secara Najasyi yang saya saja kalau membaca riwayat dan membaca proses masuknya Islam itu kita ikut terenyuh. Itu orang sampai nangis karena mendengar ayat itu dan langsung mengatakan faktub nama syahidin, ya Allah, catat kami sebagai orang yang ikut bersaksi atas kebenaran ajaran itu. Ya itulah, maka dari itu mari kita semuanya
walaupun belum sampai yang detail karena tentang detail-detail itu baru berikutnya, tetapi syahadat dipahami sebagai sebuah ikrar untuk menuju kebaikan, hidup yang lebih tertata, hidup yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Dan kita harus beda ya dengan orang-orang yang tidak memahami syahadat itu. Jadi demikian, ini masih ada waktu sebentar ya, barangkali ada pertanyaan karena dulu sudah kita sampaikan ada 10 menit untuk pamundutan preso. Tidak hanya terbatas di sini, tapi hal-hal yang lain juga tidak apa-apa seandainya ada yang perlu ditanyakan. Demikian untuk pagi hari ini, ada khilaf kami mohon maaf, nastaghfirullah wa lakum, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini kalau ada yang pamundutan preso